Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Oh iya, Mbak Putri, silakan masuk. Baik, Mbak Putri, tadi dari mana? Dari rumah sih gue langsung ke sini. Jalan kaki? Enggak, naik motor. Tapi rumahnya deket sini ya? Iya, lumayan dekat. Kalau boleh saya tahu kenapa Mbak Putri meminta sesi di rumah? Soalnya kalau di kampus itu kan saya tuh lebih takut kalau teman-teman itu tahu, jadi saya lebih aja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau di kampus, kan normal juga ya ngadain sesi konseling, nggak harus kayak bermasalah gitu, enggak. Tapi kalau misalnya Mbak Putri lebih nyaman di rumah atau di luar kampus, ya udah senyamannya Mbak Putri aja. Kalau boleh saya tahu, Mbak Putri ada masalah apa atau mau konsultasi apa? Saya kan lagi pusing banget Bu. Skripsi saya kan belum banyak kemajuan, terus dosennya itu susah dihubungi. Di rumah juga tuh orang tua tuh mulai nanya-nanya tuh kapan lulus, kapan selesai skripsinya, kapan wisuda. Jadi rasanya tuh semakin tertekan gitu. Baik, jadi Mbak Putri memiliki banyak tekanan ya, terutama dalam akademik
akademis ya, terkait komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan orang tua yang nanya terus kapan wisuda gitu ya. Kalau sekarang di skala Mbak Putri dari 0 sampai 10, 0 itu berarti Mbak Putri sangat tidak mampu ya dengan kondisi ini, kayak merasa berat banget. Dan kalau 10 artinya sebaliknya, bahwa Mbak Putri bisa kayak melewati fase ini tuh gampang gitu ya. Kalau 10, kalau di skala dari di angka berapa Mbak Putri? Dari 0 sampai 10 itu sekitar 3 mungkin. Oh iya, Mbak Putri memilih skala 3 ya, berarti nggak ke bawah banget ya. Kenapa dari cerita Mbak Putri tadi seperti sangat tertekan, kenapa Mbak Putri tidak memilih angka 1 atau bahkan angka 0? Soalnya sih saya masih coba ngerjain skripsi ya Bu, walaupun dikit-dikit. Saya juga tetap datang ke kampus, kadang ketemu sama teman-teman, diskusi soal skripsi, soal pembelajaran. Jadi ya walaupun berat tuh saya belum benar-benar nyerah total gitu. Oh ya, berarti Mbak Putri itu merasa masih bisa survive gitu ya, karena memilih angka 3 ya. Tapi ada kalanya gitu Mbak Putri merasa sangat tertekan gitu. Kalau kita bisa flashback ke seminggu belakangan ini, apa yang membuat Mbak Putri itu bisa membantu mungkin Mbak Putri bisa bertahan sampai saat ini? 1 minggu terakhir itu saya tuh mulai bikin target harian sih. Jadi plan saya itu hari itu apa, saya target harus selesai ya, walaupun nggak selalu tercapai semuanya, nggak selalu selesai semuanya. Terus saya juga mulai nulis di kertas afirmasi positif yang saya syukuri tiap malam. Jadi biar saya tuh nggak terlalu fokus ke yang negatif gitu. Oh iya, berarti Mbak Putri sudah di tahap kayak menunjukkan kekuatan Mbak Putri untuk bertahan ya itu. Dan juga Mbak Putri juga membuat afirmasi positif itu langkah yang baik. Kalau boleh saya meminta Mbak Putri untuk membayangkan, kita berandai-andai, seumpama setelah dari sesi ini Mbak Putri tidur dan seolah-olah semua beban, semua tekanan Mbak Putri itu hilang, entah itu dari keluarga, entah itu dari dosen, tiba-tiba itu hilang. Kondisi apa yang membuat Mbak Putri akhirnya relate kalau Mbak Putri itu tenang gitu? Apa ya, mungkin saya itu bangun pagi itu dengan perasaan tenang. Saya nggak harus mikir yang udah. Terus saya langsung tahu apa yang harus saya kerjain buat skripsi saya hari itu. Terus sampai saya bunyi, terus ternyata dosen saya balas email atau WA saya dengan nada yang enak, jadi saya juga enak mau ngerjainnya. Oh, berarti Mbak Putri akan merasa tenang di kondisi dosen yang mengirim chat dengan nada yang enak ya, seperti itu. Kalau benar nih ada di posisi itu, kira-kira di skala tadi Mbak Putri ada di nomor berapa? Dari 0 sampai 10 ya? Iya. Mungkin bisa jadi antara 7 atau 8 sih. Angka yang sangat tinggi ya. Berarti tekanan Mbak Putri benar-benar ada di situ. Iya. Kalau kita nggak di angka yang terlalu tinggi lah, 7
7 dan 8 itu sangat tinggi ya sebenarnya. Kalau ada di satu tingkat di atasnya aja, dari 3 ke 4, itu apa yang kira-kira Mbak Putri bisa lakukan untuk naik di tingkat itu? Buat naik satu tingkat sih saya mau mulai dari hal-hal kecil dulu sih. Saya mau coba lebih fokus ke satu bagian skripsi dulu, jadi nggak harus mikir semua bab besok-besok itu mikir kayak gimana. Saya mau fokus sama satu bagian aja. Terus saya juga mau mungkin atur komunikasi dengan dosen bimbingan saya, kayak kirim satu pesan yang jelas dan sopan, terus lebih sabar nunggu juga. Berarti Mbak Putri sudah memiliki gambaran yang jelas ya tentang itu. Jadi Mbak Putri bisa melakukan langkah itu. Itu langkah tadi yang Mbak Putri gambarkan itu sudah menggambarkan solusi dari permasalahan Mbak Putri sendiri. Itu kalau Mbak Putri bisa mengerjakan itu, mungkin tidak cuma naik satu tingkat, bahkan naik lebih tinggi lagi. Mungkin bisa seperti yang Mbak Putri harapkan tadi, di angka 7, di angka 8. Dan itu sebenarnya fokus Mbak Putri benar ada di mungkin di bab-bab yang Mbak Putri sudah kuasai, atau misalnya Mbak Putri sudah ada di bab 1, berarti Mbak Putri hanya perlu memikirkan di bab 2 aja, nggak usah overthinking ke bab-bab selanjutnya seperti itu. Jadi beban Mbak Putri itu nggak terlalu berat gitu ya. Yang selanjutnya, kalau kita adakan sesi selanjutnya 1 minggu ke depan untuk evaluasi progres Mbak Putri, apakah bisa? Bisa sambung. Nanti untuk hari, untuk tempatnya mungkin bisa di kampus atau bisa di rumah saya atau di luar, mungkin senyamannya Mbak Putri. Nanti Mbak Putri bisa konfirmasi ke saya. Ya, jadi saya selalu menunggu progres baik dari Mbak Putri ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan saya. Ya, semoga Mbak Putri bisa segera lulus ya, bisa segera menyelesaikan skripsi Mbak Putri. Itu tenang saja, tidak perlu dipikir terlalu keras, tapi harus dikerjakan begitu ya. Terima kasih ya Mbak Putri atas sesi hari ini. Semoga saya mendengar kabar baik minggu depan. Amin.